Kristus. Gak enak kalau saya sendirian sebenarnya. Nanti saya mau panggil istri saya. Seminggu yang lalu waktu kita pergi nggak hadir di gereja ini karena kita lagi ke Florida, pada tanggal 22 Juli itu anniversary kami berdua, yang berlima berdua. Puji Tuhan, Tuhan boleh hantarkan kami sampai di usia pernikahan 16 tahun dengan penuh sukacita. Banyak banget yang saya nikmati, terlebih puji syukur saya bilang ya, karena pernikahan kami selalu kami bawa di dalam doa setiap hari. Doa tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Ini nggak ada hubungannya dengan pernikahan, tapi ada hubungannya dengan kematian. Bahwa ketika COVID sekarang ini lagi merebak di Indonesia, kita juga ikut berduka cita atas kehilangannya papanya Risma. Saya mau cerita ini yang terjadi di dalam keluarga saya. Di Indonesia ini 50-50 ini yang percaya COVID. Kalau istilahnya ada kadrun-kadrun yang nggak percaya COVID, ya. Bahkan ada orang-orang yang cerdas, pinter, tidak percaya dengan COVID. Jadi akhirnya mereka harus menyaksikan sendiri satu persatu dari keluarganya harus pergi. Kami adalah orang yang percaya bahwa COVID itu ada. Kami percaya. Di keluarga saya punya sepupu. Kita ada grup keluarga di WhatsApp. Tiba-tiba jam 11 malam di keluarga, ini tolong dong urgent cariin rumah sakit, ambulans apa segala macam. Sepupu saya namanya Ivan Siregar. Si Ivan kayaknya positif COVID dan ini udah nggak bisa tinggal di rumah gitu. Kita sibuk nih keluarga cari, akhirnya dapatlah di rumah sakit Medistra dan abang saya berusaha untuk mendapatkan ambulans. Singkat cerita dibawalah ke rumah sakit, dirawat. 2 hari kemudian kita baru dapat kabar bahwa ternyata istrinya dan anaknya 2 orang seumuran itu 11 tahun dan 8 tahun laki-laki positif COVID juga. Dan kalau saya boleh cerita, di Indonesia ini saat ini adalah kalau mau cari rumah sakit itu nggak segampang apa adanya. Jadi di sebulan yang lalu itu adalah kalau mau cari rumah sakit itu harus telepon dulu. Kalau lo nggak punya channel di rumah sakit itu salam aja untuk bisa masuk UGD. Untuk masuk UGD itu udah salam gitu. Jadi akhirnya makanya banyak penumpuk di luar. Kalau misalkan pernah sempat viral melihat itu pasien-pasien di luar di bangsal karena nggak punya channel, nggak punya saudara, nggak punya orang di dalam yang bisa bawa masuk ke kamar. Puji Tuhan saya punya teman SMA, saya dokter di rumah sakit di RSUD. Saya bilang, Dek, tolong dong nih sepupu gue COVID sama anaknya. Jadi ya udah gue coba atur, dia ngomong sama pemimpin rumah sakit sama orang UGD suruh kirim. Itu jam 11 malam ambulans jemput mereka dari rumah dengan full APD. Anak-anak itu ya positif COVID, tapi karena mereka merasa bahwa it's okay lah kali ya, berangkatlah bertiga ini, ibu dan 2 anak ke UGD. Sampai di UGD itu nggak boleh diterima sebenarnya anak itu. Anak-anak di bawah 12 tahun nggak boleh masuk barengan sama yang lain. Tapi karena udah keburu dibawa, ya nggak mungkin dibawa pulangin. Siapa lagi yang mau jaga? Puji Tuhan lagi,
si dokter Ade ini yang mengusahakan, akhirnya mereka dicariin satu ruangan, mereka masuk di ruangan 3 hari, singkat cerita lagi 4 hari sesudah mereka dirawat, keadaan suaminya yang di rumah sakit medis semakin udah nggak sadar, udah koma. Ternyata ada gagal ginjal, lalu istilahnya ada komorbid. Ya. Pada tanggal 7 Juli, Ivan Siregar dipanggil Tuhan. That's my sepupu saya. Yang menyedihkan tau gak sekalian ya, kalau kalian tahu betapa sepinya di Indonesia, saya hantarkan sepupu saya. This is the first time saya pernah ke kuburan makam yang saya lihat tanah kosong, isinya cuma beko. Ambulans ngantri, saya cuma nganter 1, 2, 3, 4. Saya, ini keluarga saya, my sibling. Saya, kakak saya, dan abang saya 2 orang. Kita berempat naik mobil, ambulans di depan, pendeta, dan 1 orang asistennya abang saya. Inilah yang mengantarkan sepupu saya. Jadi meninggal malam ini, besok paginya kita udah harus disuruh jemput di rumah sakit. Kita nggak bisa lihat bentuknya kayak apa, kita cuma bawa peti. Kita percaya tuh bahwa di peti itu adalah si Ivan. Datang sampai pemakamannya namanya Rorotan di daerah Tanjung Priok. Ya, di daerah Tanjung Priok. Masuk itu Jakarta sepi. Tapi menuju ke si kuburan itu penuh ambulans. Di pemakaman Kristen itu baru dibeko beberapa yang kuburan, dan hanya 3 ambulans yang ngantri. Sementara di pemakaman Muslim itu mungkin ada kali 25 ambulans yang ngantri, dan belum selesai di sana ini ada lagi ambulans datang. Jadi kita parkir jauh di sini, misalkan kita parkir cuma boleh di sini, dan kita harus jalan kaki kurang lebih 500 meter menuju ke si pemakaman, nggak boleh terlalu dekat. Sampai di situ saya juga nggak boleh terdekat menuju makamnya. Menyedihkannya begini, bisa bayangin ya, ambulans pantatnya dibuka gitu, jenazah diturunin dengan apa namanya? Gorni. Peti. Oke. Dengan petinya diturunin dan langsung diceburin di tanah. Jadi gitu. Turun dari mobil, langsung dijatuhin ke tanah, langsung ditutup sama beko. Kita nggak boleh deket-deket dulu tuh. Setelah ditutup, tunggu ambulans kemudian berikutnya jatuhin. Setelah udah nggak ada ambulans, gantian tuh. Keluarga yang pertama udah diceburin, datang berdoa, dikasih waktu cuma boleh 3-4 orang di situ. Oke, udah gantian, dan kita harus segera pergi. Betapa tidak berharganya nyawa orang di situ, betapa tidak adanya lagi prosesi keluarga, ya. Itu jadi kita harus nunggu dulu setelah semuanya udah pergi, baru kita datang berempat, kita berdoa di situ, ibadah singkat, kita tak berhubungan, dan kita udah harus segera pergi, gitu. Nggak ada urusannya sama usia pernikahan sebenarnya saya dengan dia. Tapi bahwa yang saya mau cerita bahwa begini loh, di dalam kehidupan saya puji Tuhan kalau saya masih boleh dipakai sama Tuhan untuk bisa jadi berkat buat banyak orang. Saya nggak tahu dengan network saya dan segala macam, saya boleh bantu keluarga saya. Oke, tanggal 7 Juli akhirnya si Ivan meninggal. Kita dengar ceritanya barusan dari saya. 5 hari kemudian anak-anaknya boleh pulang. Anak-anaknya boleh pulang, puji Tuhan, haleluya. Di rumahnya nggak ada yang jagain. Kita carilah penjaga. Ya dong, siapa nih yang bisa jagain, yang nggak takut COVID, yang gini. Oke, rumahnya kita bersihin, udah adalah saudaranya yang tadinya saudara mau dari Bogor, kita harus duduk pakai ambulans. Saya udah pikirin semuanya deh. Udah nih 3 hari anak-anak ini udah di rumah. Kita dengar kabar istrinya si Ivan, ibunya Ivan, namanya Ria kondisinya makin menurun. Dia bilang, dan tiba-tiba 4 hari kemudian dia udah mulai koma, udah gak sadar.
tanggal 27 Juli Riannya dipanggil Tuhan. Jadi anak 11 tahun dan anak 8 tahun di dalam waktu nggak sampai 1 bulan kehilangan 2 orang tuanya. Itu adalah ponakan saya. Jadi ponakan saya nggak ada punya orang tuanya. Terus kita bilang ini, Jason, karena saya ada di Indonesia, jadi kakak saya si Bolita. Jason, Jeril, ada inang tua di sini, ada tulang di sini yang tetap bisa jadi orang tua kamu. Kita akan jaga kalian. Dan puji Tuhan, teman-teman gereja dari JPCC, mereka berjumpa di JPCC juga banyak membantu mereka apa segala macam. Ini mohon doanya lagi supaya Tuhan boleh pelihara anak-anak ini ya. Nah, dan saya juga mau berterima kasih sama istri saya ya di sini ya, yang selalu sabar dengan cerita-cerita saya yang nggak penting. Karena saya urusinnya jadi nggak penting, urusin orang meninggal, urusin orang sakit, urusin ini, dan dia lah ya udah, that's your life, mungkin harus begini gitu. Dan saya mau saksikan lagi cerita bahwa Tuhan luar biasa buat kehidupan saya dan istri saya, keluarga saya. Saya datang sini tanggal 8 Juli. Saya tuh nggak pernah tahu mau ada PPKM dong. Saya nggak mau tahu, saya nggak bakal tahu COVID ini sampai Risma aja nggak tahu akan terjadi PPKM. Sama dengan saya. Sampai saya di sini 5 hari kemudian Indonesia di ban sama beberapa penerbangan dari Asia. Jadi orang yang udah punya tiket JAL, ANA nggak jadi berangkat. Karena apa? Ada 4 orang Indonesia terbang ke Hong Kong ternyata positif COVID. Itu penyebabnya. Akhirnya Indonesia di ban, nggak boleh terbang lagi di Asia. Harus boleh terbang lewat Eropa. Lewat Eropa yang tadinya ada Turkish, Etihad atau segala macam, lama-lama cuma hanya Turkish sama Qatar yang boleh terbang. Yang lain udah nggak ada yang mau bawa penumpang dari Indonesia. Jadi sampai saat ini sih saya nggak tahu ya. Nah, beberapa orang yang tadinya mau dari Jakarta udah beli tiket jadi berantakan. Tapi that's not my problem. Masalahnya adalah saya bersuka cita ketika saya sudah sampai di Amerika, kejadian itu baru terjadi. Ya, ketika saya boleh menikmati, waktu saya di Orlando, waktu lagi di Universal Studio ini, di saat orang-orang lagi ramai itu saya lihat muka banyak dia bilang, oh iya, mestinya gue emang harus mengucapkan syukur sama Tuhan. Karena saya boleh ada di sini, saya boleh lihat orang-orang ini bahagia, saya boleh bahagia bersama keluarga saya. Sementara teman-teman saya di Jakarta sekarang, dia punya duit banyak, mobilnya mererot, hartanya melimpah, cuman boleh nyungsep di rumahnya aja. Tuh baju baru, mobil keren-keren kagak bisa dinikmatin. Betapa bersyukurnya saya yang cuma begini-gini aja nih, kere-kere begini nih, bisa pulang balik ke Amerika, bisa ke Disneyland sama segala macam. Saya bilang ini bukan karena kehebatan saya. That's because Tuhan sayang sama saya. Karena Tuhan sayang sama saya dan keluarga saya. Nah, kenapa Tuhan sayang sama keluarga saya? Ini pertanyaan. Kenapa ya? Iya, ternyata Tuhan sayang sama semua orang yang percaya sama Dia. Tuhan sayang sama semua orang yang percaya sama Dia. Nah, istri saya ini kadang-kadang suka kalau mau kasih kesaksian, nanti saya lebih sedih daripada apa yang saya saksikan. Jadi saya silakan istri saya mau ke atas. Nanti kita mau nyanyi berdua, sabar-sabar dengerin suara kami ya. Shalom. 16 tahun saya tahan-tahan nikah dengan seorang Komplesian. It's not easy. Jadi pertama saya masuk ke pernikahan dari keluarga Manado yang gak tahu adat, yang semua orang kita panggil nama, tante, om, siapapun sama. Begitu masuk ke keluarga Batak, saya harus belajar manggil ini, saya harus dikasih marga, saya harus begini begitu. Saya udah gak tahan. Saya bilang sama dia, aduh, I'm trapped. I didn't know kalau misalnya ngawin orang Batak kayak begini.
tapi Tuhan sudah memberikan dia sebagai pendamping saya. Banyak hal yang Tuhan ubah dalam kehidupan saya menjadi orang yang lebih sabar, bisa lebih rendah diri, bisa lebih tahan emosi, dan saya bersyukur gitu karena ternyata menjadi seorang istri dari keluarga Batak itu ternyata itu suatu hal yang luar biasa gitu, karena semuanya udah ada aturannya. Saya kalau udah di Indonesia, saya udah diajarin kalau di acara di keluarga ini kamu duduk manis saja, semuanya udah ada yang marobas, biasanya senang-senang. Terus saya lihat bagaimana kekeluargaan yang mereka tuh, saya juga dari keluarga yang sangat sayang keluarga, kita satu keluarga juga sampai sepupu-sepupu sangat dekat, tapi suami saya tuh lebih dekat lagi. Jadi kayak hari Minggu tuh kalau pulang gereja selalu harus kumpul, tapi saya ngerasain itulah ya Tuhan ciptain keluarga itu untuk saling menolong, saling menopang. Dan keluarga suami saya itu yang papanya udah meninggal sudah lama, tapi mereka terus jadi berkat buat sepupu-sepupunya, buat namboru-namborunya semua. Kalau ada yang perlu apa-apa nanyanya ke keluarga si Anjal Malang katanya. Jadi semuanya mereka terus. Tapi ya itulah Tuhan berikan kita di mana posisi kita, di mana kita berada, itu bukan karena untuk kita menjadi bisa melakukan apa yang kita mau, tapi untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi dengan pernikahan kami yang sangat unik, yang cuma keluarga dari Mount Carmel yang tahu bahwa yang 3 bulan ada, ntar 3 bulan hilang gitu. Kadang-kadang saya kalau mau ke gereja saya bilang sama anak saya, aduh Jeta, kayaknya mami males, kita orang nanya lagi kapan tau mulai datang. Ini katanya Jeta, it's okay mom, karena kalau you didn't come, they gonna ask me. Jadi akhirnya saya udah biasa gitu. Ya Tuhan beri kekuatan untuk hubungan kami terus bisa lama langgeng, udah gak ada lagi di tahap jealous, udah gak ada. Percuma jealous karena ketemuan juga, mau gimana jealous, saya mau tahu dia ngapain juga ya saya gak ada di sebelahnya. Jadi saya cuma bawa dalam doa, Tuhan you put me here and he's there, you better take care of him, you better watch over him, because I can't. Apa yang dia perlu Tuhan yang sediakan, saya gak bisa ngurusin dia, jadi harus ngurusin diri sendiri. Jadi saya selalu cuma doa aja, this is impossible, our marriage is impossible. Kalau orang tanya, kok bisa ya?